Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wismaya Dewi, NIM 2002-3107, Prodi Pendidikan Sentra Tasik. Saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama adalah konsep dasar kepemimpinan pendidikan. A. Pengertian. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan atau proses dalam mempengaruhi pembimbingan atau mengkoordinasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelaksanaan pendidikan untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Kepemimpinan menurut para ahli, yang pertama menurut Ralph, itu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Yang kedua, menurut Robert Dubin, kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan. Berikut B. Fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi utama kepemimpinan pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja. Antara lain, yang pertama, pemimpin harus menciptakan suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien untuk digunakan. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Yang kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Fungsi berdasarkan jenis. Yang pertama adalah fungsi pemimpin. Pemimpin adalah inti dari kepemimpinan pendidikan, yang dimana untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan demi mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah inovator. Inovator adalah filosofi dan teknik yang menggabungkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk mempengaruhi karyawan menghasilkan ide, produk, dan layanan yang kreatif. Yang ketiga adalah motivator. Motivator adalah pendorong yang ada di dalam diri individu yang memberikan perintah untuk melakukan suatu hal yang terbaik. Yang keempat adalah pendidik. Pendidik diperlukannya prestasi yang akan menentukan proses kepemimpinan pendidikan, kemampuan membimbing tenaga pendidik, kemampuan membimbing karyawan, membimbing siswa, membimbing staf, kemampuan belajar dan mengikuti perkembangan iptek, dan kemampuan memberi contoh yang baik kepada siswa. Yang kelima, manajer. Manajer adalah cakupan aspek seperti kemampuan menyusun program, menyusun organisasi kepegawaian dalam institusi pendidikan, menggerakkan staf, dan aspek kemampuan mengoptimalkan daya institusi pendidikan. Materi berikutnya adalah C. Tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter. Dalam tipe ini, kepemimpinan yang otoriter memimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Keberhasilan lembaga ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompok. Struktur organisasinya kabur, tidak jelas. Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Yang ketiga, tipe demokrasi. Tipe demokrasi,
kepemimpinannya bukan sebagai diktator, tapi di tengah anggota kelompoknya. Pemimpin berusaha menstimulus anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin selalu berpangkal kepada kepentingan dan kebutuhan kelompok. Yang keempat adalah tipe demokratisme atau manipulasi demokratik. Pada tipe ini, pemimpin hanya tampaknya saja demokratis, namun sebenarnya dia bersifat autokratis. Materi berikutnya yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan improvised. Kepemimpinan ini menggunakan usaha yang paling sedikit untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan country club. Kepemimpinan yang didasarkan pada hubungan informal antara individu, keramahan, dan kegembiraan. Berikutnya, yang ketiga, gaya kepemimpinan tim. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan kepada hasil kerja sejumlah individu yang penuh pengabdian. Dasar kepemimpinan ini adalah saling percaya dan penghargaan antar sesama antara kelompok. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan teks. Pemimpin memandang efisien kerja sebagai faktor utama untuk keberhasilan suatu organisasi, penekanan pada penampilan individu dalam organisasi. Yang kelima adalah gaya kepemimpinan middle road. Artinya yaitu tengah-tengah yang pada penekanan keseimbangan yang dioptimalkan secara antara tugas dan hubungan manusia seimbang. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai kepemimpinan pendidikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.